Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayatullah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama yaitu pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il amana yu'minu imanan, yang berarti percaya, tunduk, tentram, dan tenang. Menurut Imam Abu Hanifah, iman ialah mengikrarkan dengan hati dan membenarkan dengan hati. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, iman ialah ucapan yang diiringi dengan ketulusan niat dan dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah. Nah, dari pengertian di atas tadi dapat kita simpulkan bahwasanya iman adalah membenarkan segala sesuatu, baik berupa perkataan, hati maupun perbuatan, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ada 6 rukun iman yang harus diyakini untuk menjadi seseorang Islam yang sempurna dan menjadi seorang hamba Allah yang ihsan nantinya. Adapun 6 rukun iman itu, yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua beriman kepada malaikatnya, yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya, yang keempat yaitu beriman kepada Rasulullah, yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam ialah beriman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Yang kedua, pengertian Islam. Kata Islam berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il, yaitu Islama yuslimu islaman, yang secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Adapun pengertian menurut beberapa ahli mengenai Islam, yang pertama yaitu Imam Nawawi dalam Syarih Muslim, Islam berarti menyerah dan patuh yang dilihat secara zahir. Kemudian menurut Mahmudah Ad-Dalati, Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya patuh kepada Tuhan dan taat kepada hukumnya. Dari beberapa pengertian di atas tadi dapat kita lihat bahwa Islam ialah tunduk dan taat kepada perintah Allah dan kepada segala apapun yang dilarangnya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian menunaikan sholat, melaksanakan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan, dan haji apabila kita mampu. Yang ketiga yaitu pengertian ihsan. Istilah ihsan menurut beberapa ulama, yaitu menurut Muhammad Amin Al-Qurdi, ihsan adalah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah dalam segala ibadah yang terkandung di dalam iman dan Islam, sehingga seluruh ibadah seorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah. Kemudian menurut Imam Nawawi, ihsan adalah ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Tuhan dengan penuh khusyuk, khuduk, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ihsan itu adalah berkeyakinan bahwa seorang hamba dapat melihat Allah, namun jika tidak dapat membayangkannya, maka hamba tersebut berkeyakinan bahwa segala perbuatan yang kita kerjakan diawasi oleh Allah. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah dikirimkan. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara seseorang untuk meningkatkan keimanannya. Baiklah, menurut saya ada 2 cara untuk meningkatkan keimanan seseorang. Yang pertama yaitu membaca, mendengar, dan memahami Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran dan hadis, seorang muslim bisa memperoleh pelajaran tentang berbagai hal, mulai dari janji Allah, ancaman Allah, sampai kisah umat terdahulu yang dapat kita ambil hikmahnya atau pelajarannya. Dengan mempelajari Al-Quran dan hadis pula, kita bisa semakin yakin dengan Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian
kita dapat berkeyakinan kepada malaikat, kemudian Rasulullah dan kitab-kitab Allah serta hari akhir dan takdir dari Allah. Oleh karena itu akan lebih baik jika seorang membaca Al-Quran tersebut menggunakan Al-Quran terjemah. Jadi kita membaca Al-Quran tidak sekedar hanya membaca ayatnya, tetapi juga kita sambil memahami kandungan apa atau isi apa yang dari Al-Quran tersebut. Adapun yang cara meningkatkan keimanan kita yang kedua yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala apa-apa yang telah Allah larang. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apakah pengertian dari iman? Nah, pengertian iman yang telah saya sebutkan tadi, iman adalah membenarkan segala sesuatu baik berupa perkataan, hati maupun perbuatan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya ada 6 rukun iman yang harus diyakini oleh seorang muslim yang sempurna dan menjadi seorang hamba yang ihsan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu tolong berikan penjelasan mengenai pengertian Islam menurut ahli. Menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Imam Nawawi, bahwa Islam tersebut ialah berarti menyerah atau patuh yang dilihat dari secara zahir. Yang kedua yaitu menurut Mahmudah, Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini patuh kepada kemauan Tuhan dan taat kepada hukumnya. Nah, dari beberapa pengertian di atas tadi dapat disimpulkan bahwa Islam itu ialah tunduk dan taat kepada perintah Allah dan apapun yang dilarangnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berikan penjelasan satu persatu mengenai rukun iman. Rukun iman tadi ada 6, yaitu yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan beriman kepada nama-nama dan sifat Allah yang sempurna serta agung sesuai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang mulia. Mereka diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya serta tunduk dan patuh mentaatinya. Allah telah membebankan kepada mereka berbagai tugas. Oleh karena itu dituntut untuk beriman dan mempercayai adanya malaikat. Yang rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah yang Maha Agung dan Mulia telah menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab mengandung petunjuk dan kebaikan, di antaranya yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, serta Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Allah telah mengutus kepada makhluknya para rasul. Rasul pertamanya yaitu Nuh dan terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan dengan kerasulan, dan Allah telah mengakhiri semua syariat dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh manusia, maka tidak ada nabi sesudahnya. Adapun rukun iman yang kelima yaitu beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Tidak ada hari lagi setelah hari kiamat, ketika Allah membangkitkan manusia dalam keadaan hidup untuk kekal di tempat yang penuh kenikmatan atau di tempat siksaan yang amat pedih. Beriman kepada hari akhir meliputi beriman kepada semua yang akan terjadi setelah itu, seperti hari kebangkitan, hari hisab, kemudian surga atau neraka. Adapun rukun iman yang terakhir yaitu beriman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan buruk, yaitu mempercayai segala ketentuan Allah, beriman bahwasanya Allah telah mentakdirkan semua yang ada dan menciptakan seluruh makhluk
seluruh makhluk sesuai dengan ilmunya yang terdahulu dan menurut kebijaksanaannya, maka segala sesuatu telah diketahui oleh Allah, serta pula tertulis di sisinya, dan dialah yang telah menghendaki dan menciptakannya. Adapun pertanyaan yang selanjutnya itu apa hubungan antara iman, Islam dan ihsan? Iman, Islam dan ihsan itu memiliki hubungan dengan satu sama lainnya, karena ketiganya merupakan unsur-unsur agama Islam. Iman, Islam dan ihsan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman adalah keyakinan yang menjadi dasar akidah. Keyakinan tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan kelima rukun Islam. Kemudian pelaksanaan rukun Islam dilakukan secara ihsan sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, iman, Islam dan ihsan sering diibaratkan segitiga, satu sisi sama sisi satu dengan sisi yang lainnya saling berkaitan erat. Segitiga tersebut tidak akan terbentuk jika ketiga sisinya tidak saling mengait. Intinya manusia yang bertakwa harus lebih meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam dan ihsan. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa keutamaan iman, Islam dan ihsan? Adapun keutamaan iman, Islam dan ihsan itu sangat besar dalam pandangan Islam. Ini karena bagi para pelakunya akan diberikan imbalan berupa surga Allah, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan uluhiyah Allah? Uluhiyah Allah itu adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, bernazar, harapan dalam cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah SAW. Memperuntukkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, termasuk sikap zalim yang besar di sisinya yang sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Nah, dengan mengesahkan Allah dengan tauhid uluhiyahnya, maka seseorang tersebut bisa dikatakan orang beriman. Maka tak ayal banyak ulama yang mengatakan bahwa tauhid uluhiyah memiliki keutamaan yang lebih dan paling penting dalam bertauhid, berbeda dengan tauhid rububiyah yang memang dimiliki oleh orang beriman, yang dimiliki oleh orang beriman maupun kafir, sehingga tidak menjadikan pelakunya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan pengertian ihsan menurut beberapa ulama. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, inti dari ihsan itu yaitu selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah dalam segala ibadah yang terkandung di dalam iman dan Islam, sehingga seluruh ibadah seorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah. Baiklah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ada apa perbedaan iman, Islam dan ihsan? Nah, adapun perbedaan antara iman, Islam dan ihsan itu yaitu iman lebih menekankan pada segi keyakinan dalam hati. Islam merupakan sikap untuk berbuat dan beramal. Nah, sedangkan ihsan merupakan pernyataan dalam bentuk tindakan nyata. Dengan ihsan, seseorang bisa diukur tipis atau tebal iman dan Islamnya. Iman dan Islam bila disebutkan secara bersamaan, maka yang dimaksud dengan Islam adalah amal perbuatan yang nampak, yaitu rukun Islam yang 5, dan pengertian iman adalah amal perbuatan yang tidak nampak, yaitu rukun iman yang 6. Dan bila hanya salah satu yang disebutkan, maka maksudnya adalah makna dan hukum keduanya.
Nah, adapun ruang lingkup Islam lebih umum daripada iman, dan ruang lingkup ihsan lebih umum daripada iman, dan iman lebih umum daripada Islam. Ihsan lebih lebih umum dari sisi maknanya, karena ia mengandung makna iman. Seorang hamba tidak akan bisa menuju martabat ihsan kecuali apabila ia telah merealisasikan iman dan ihsan, lebih spesifik dari sisi pelakunya, karena ahli ihsan adalah segolongan ahli iman, maka setiap muhsin adalah mukmin dan tidak setiap mukmin itu adalah muhsin. Kemudian pertanyaan selanjutnya merupakan pertanyaan terakhir, di mana pertanyaannya yaitu berikan pendapat Anda tentang ihsan. Simpelnya menurut saya, ihsan itu yaitu seseorang yang menyembah Allah, seseorang yang menyembah Allah atau beribadah kepada Allah, ia seolah-olah mengerjakan ibadah tersebut seolah-olah ia melihat wujud Allah, dan jika ia tidak dapat membayangkan wujud Allah, maka seorang hamba haruslah berkeyakinan bahwa segala perbuatan dan apapun yang kita lakukan tersebut diawasi oleh Allah. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.